Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan. Kami mau dengarkan firman Tuhan, buka hati pikiran kami, sehingga apa yang Tuhan sampaikan mendarat di hati kami dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami masing-masing pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami hal yang luar biasa di dalam masa PSBB saat ini. Kita akan membuka bagian Alkitab dari Efesus 3 ayat ke-14 sampai ke-21. Saya akan bacakan. Doa Paulus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turun yang ada di dalam surga dan yang di bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih setia. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat ke-20-21, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Dia ini siapa? Allah sendiri. Bagi Allah lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah, bagi Allah sendiri, kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah sendiri begitu mengasihi kita dengan luar biasa. Ya. Di ayat ke-19 dibilang, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya, kita itu segala kepenuhan Allah itu diberikan kepada kita orang-orang percaya. Ya, berarti kuasa, kasih, sukacita, semua yang ada di dalam Allah ada pada kita. Kalau kita perhatikan Yohanes 1, ya, dibilang apa? Setiap orang percaya dikasih kuasa. Dikasih kuasa. Kita anak-anak Tuhan itu diberikan kuasa untuk menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Coba kita perhatikan. Aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Di roh Tuhan yang menguatkan kita selama ini. Kalau kita lihat kondisi sekarang, orang semakin yang banyak tawar hati, putus asa, stres. Karena itu Paulus bilang ayat ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Berarti banyak orang gak memahami kasih anugerah Tuhan itu seperti apa. Sampai Paulus berkata, aku berdoa supaya memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Artinya kasih Kristus itu gak terbatas. Kasih itu gak terbatas. Sehingga kita sulit sekali untuk memahami kasih Kristus pada kita itu seperti apa.
Di dalam masa-masa pandemi wabah COVID-19 ini, tidak sedikit anak Tuhan yang berputus asa dengan kondisinya. Mungkin anak-anak yang masih sekolah belum merasakan tekanan orang tuanya. Tetapi mereka punya tekanan sendiri. Kenapa? Nggak ketemu teman-temannya. Yang kuliah punya tekanan sendiri. Karena dia bingung. Yang biasa kira orang tua cukup segini ternyata nggak bisa. Kenapa? Ya karena mungkin pemasukannya berkurang banyak. Nggak mudah. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Ya, berarti Allah itu dalam kondisi seperti ini pun dia masih melakukan hal yang jauh lebih besar daripada yang kita lakukan, yang kita doakan atau pikirkan. Karena itu Roma 8:28 bilang apa? Coba Ibu kira-kira apa di sininya? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi apa? Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, sesuai rencana Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di sini itu terpanggil sesuai rencana Tuhan. Bukan rencananya Bapak Ibu, bukan rencana saudara-saudara dalam mengenal Tuhan. Makanya kita bilang, kamu bisa manggil Bapa di surga Aba, Bapa, bisa menyatakan Yesus adalah Tuhan. Itu bukan karena kita sendiri, tetapi karena Kristus di dalam kita. Roh Tuhan yang di dalam kita. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini harusnya terjadi dalam hidup kita. Hidup kita harusnya berakar di dalam Kristus. Kalau orang yang mengatakan saya sudah dalam Kristus, tapi kita nggak ada berakar. Kadang-kadang kita masih terpaut sama sama kesalahan kita. Kita hanya melihat kesalahan kita. Aku gimana bisa berakar dalam Kristus? Aku masih sering melakukan dosa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena yang kita lihat dosa. Kenapa orang takut akan gelap? Karena yang dilihat ketakutan di dalam gelap. Karena yang dilihat ketakutan yang ada di apa yang terjadi di dalam gelap, dia nggak tahu. Tapi malam hari ini kita belajar. Ya, kita belajar kalau kita harus berakar di dalam Kristus. Ya, supaya apa? Hidup kita tuh semakin berbaharu dan mengerti betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus dalam kehidupan kita. Tujuannya buat apa? Tujuannya di ayat 21. Bagi Dialah yang dapat melakukan segala sesuatu jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Ayat 21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun. Jadi kita punya kuasa, kita punya dikasih satu power sama Tuhan. Bukan untuk kita, bukan untuk kemuliaan kita. Bukan untuk hebatnya kita. Tapi bagi Allah sendiri kemuliaan itu. Bukan kita, bukan kemuliaan buat kita, buat Allah sendiri. Yang apa? Yang ada di dalam Kristus, dan di dalam jemaatnya, dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun. Jadi nggak sekarang juga, untuk sepanjang masa turun-temurun. Saya percaya nggak mudah, saudara. Saya pun ngalamin hal yang sama. Sudah hampir 2 bulan nggak bekerja. Saya sempat bingung. Saya juga sempat bingung. Tapi saya ingat lagi. Kasih Kristus yang ada di dalam hati kita. Di hati saya. Kuasa yang bekerja di dalam saya. Membuat apa? Membuat saya semakin memahami
betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Jadi dengan kejadian COVID-19 ini, dengan kejadian saya saat ini dirumahkan, bukan berarti kasih Kristus itu stop, enggak. Tapi Tuhan selalu ngasih apa yang menjadi bagiannya untuk hidup kita. Amin. Saya percaya sekali kita semua yang di Komsel ini sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kejadian ini, wabah ini tidak boleh menghentikan langkah kita untuk terus berakar dalam Kristus. Amin. Gak bisa, gak boleh. Jangan gara-gara wabah ini kita udah stop. Cuma lah. Dalam Kristus sama aja dengan enggak. Sama aja kayak yang lain. Gak ada bedanya. Kenali Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Ya. Karena dia 20 bahwa Allah melakukan jauh lebih banyak, ya, dan jauh lebih lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bayangin, kita mikirkan uang untuk makan hari ini, ternyata Allah itu melakukan jauh lebih besar lagi, lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Kadang-kadang saya menangis dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya mikirkan begini, tapi Allah tuh mikirkan jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Marilah kita mulai menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita secara nyata. Supaya orang lain bisa merasakan juga, bukan kita doang. Kita ini anak-anak Tuhan diciptakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang sekedar. Bacakan ayatnya. Efesus 1 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya, sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi bagaimana mungkin kalau Dia biarkan kita itu dalam kondisi yang susah? Gak mungkin. Kalaupun Dia izinkan susah, pasti ada pekerjaan yang baik yang mau Dia ciptakan buat kehidupan kita dan untuk orang lain. Mari kita bangun, mari kita berakar, mari kita terus bertumbuh di dalam Kristus, dan pada akhirnya kita berbuah bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Engkau telah melakukan banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami terus untuk berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah di dalam Engkau, supaya orang lain bisa menikmati kasih Tuhan seperti kami rasakan ini saat ini. Engkau Allah yang melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan dan kami pikirkan, dan itu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam hidup kami serahkan padamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat PSBB.